Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Dan semoga kita semua yang selama ini mengalami musibah segera diangkat musibahnya dan segera dilimpahkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, kajian yang berjudul Halim bersifat wujud. Jadi sifat wajib bagi Allah yang 20 itu saya ambil sebagai sifat saya, sebagai sifatnya Abdul Halim. Dan sifat muhalnya Allah yang tidak mungkin bagi Allah, saya jadikan sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah saya ambil, sedangkan sifat muhalnya Allah bagi Allah. Jadi yang jadi Tuhan Abdul Halimnya, yang wujud Abdul Halimnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun selama ini kita dididik di dalam agama, dididik di dalam ilmu ketuhanan, yang mana sifat wujud itu hanyalah milik Tuhan, sifat wujud itu hanyalah milik Sang Pencipta, tapi semuanya hanyalah omong kosong saja. Semuanya hanyalah kedustaan di dalam beragama saja. Selama ini kesyirikan demi kesyirikan, kemungkaran demi kemungkaran sudah menerpa kita di dalam berkeyakinan dalam agama. Agama apapun itu. Baik itu agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in dan sebagainya. Bila di dalam hatiku Abdul Halimnya yang wujud, ya berarti akulah Tuhan itu.
Dan bila Tuhan yang menciptakan kita tak wujud, dan bila Tuhan yang menciptakan kita tak hidup, dan bila Tuhan yang menciptakan kita tak ada kuasanya sama sekali terhadap diriku, Abdul Halim, bagaimana Tuhan dikatakan Tuhan yang tak ada itu? Bagaimana Tuhan disebut Tuhan yang tak wujud itu? Bagaimana Tuhan disebut dengan Tuhan yang tak hidup dan yang tak berkuasa itu selama ini? Karena selama ini yang ada di dalam dadaku yang wujud, yang nyata, yang hidup hanya Abdul Halimnya saja. Coba cek di dalam hati kita masing-masing. Kan demikian adanya. Kita selama ini hanya pura-pura bertuhan saja. Tapi di dalam hati kita tak percaya dengan adanya Tuhan. Kita selama ini hanya pura-pura beragama saja. Akan tetapi di dalam hati kita tak percaya dengan agama. Karena apa? Karena hati kita lahir dari batu. Kerasnya hati melebihi kerasnya batu, yakni hati yang tak bertuhan, hati yang ateis, yang mana sifat wujud selama ini kita akui sebagai sifat wujud diri manusia kita. Kita merasa bisa mewujudkan hidup kita sendiri. Kita merasa bisa mewujudkan badan kita sendiri. Kita merasa bisa mewujudkan amal-amal kita sendiri. Kita merasa bisa mewujudkan ilmu-ilmu yang kita punya sendiri. Kita merasa bisa mewujudkan sholat-sholat yang kita lakukan selama ini. Kita merasa bisa mewujudkan pekerjaan apa yang kita kerjakan saat selama ini. Kita merasa bisa mewujudkan meja ini. Kita merasa bisa mewujudkan alam sekitar yang kita lihat ini. Kita bisa mewujudkan gunung erupsi dan gunung yang tidak erupsi. Kita bisa mewujudkan lautan yang indah dan lautan yang penuh dengan tsunami. Kita bisa mewujudkan pemandangan yang indah dengan pemandangan banjir di mana-mana. Seolah-olah semua itu terwujud karena wujudnya diri kita sendiri selama ini. Berarti Abdul Halim ini kan Tuhan yang wujud. Coba kita cek bersama, wahai sahabatku, kira-kira sama enggak hatiku dengan hatimu yang selama ini merasa jadi Tuhan yang wujud. Sementara Tuhan yang wujud yang selama ini kita sebut-sebut tak pernah ada wujudnya alias gaib. Yang kita bisa selama ini ya hanya mentuhankan diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan selama ini ya berkuasa atas diri dan badan kita sendiri yang wujud ini. Jadi kalau sudah wujud bisa mentuhani yang wujud. Bila kalau sudah wujud maka bisa menjadi Tuhan atas kewujudan diri Abdul Halimnya di dalam hatinya untuk mewujudkan segala benda, segala apa-apa, segala siapa-siapa dan segala sesuatu bisa diwujudkan oleh Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halim ini wujud. Maka wujudnya segala alam semesta ini
karena bersandar, karena kewujudan, karena ciptaan Abdul Halimnya sendiri di dalam hatiku. Karena yang wujud, karena yang hidup ya hanya aku. Maka tiada Tuhan selain aku Abdul Halim yang pasti terlihat jelas kewujudannya di hatiku. Jadi selama ini sifat wujudnya Allah, yang mana sifat wujud itu hanya untuk Allah, kita rampok, kita rampas, kita akui sebagai sifat wujud hidup dan wujud badan kita sendiri selama ini. Ketika kita sudah merampas sifat wujudnya Allah, maka selamanya Allah akan gaib. Di saat kita merampas sifat wujudnya Allah, maka selamanya Allah tiada. Allah Adam. Jadi sifat muhal Allah itu Adam. Kebalikan dari sifat wujud. Bila wujud itu artinya ada, dan bila Adam itu artinya tidak ada. Jadi sementara yang selama ini yang teraplikasi di dalam hati kita, kita menjadikan Tuhan seperti sifat Adam, yakni makhluk dan mati. Makhluk dan tiada. Jadi yang sebenarnya Abdul Halimnya yang Adam, yang sesungguh-sungguhnya Abdul Halimnya yang harus Adam, Abdul Halim selama ini tidak mau. Bila Abdul Halim ini dikatakan Adam, bila Abdul Halim ini dikatakan tak ada. Abdul Halim tidak pernah rela, tidak pernah ridho di dalam hatinya bila Abdul Halim ini dikatakan ora wujud. Abdul Halim tidak akan pernah rela dan ridho di dalam hatinya bila dikatakan Abdul Halim ini gaib. Wong nyata-nyata ini wujudku. Wong nyata-nyata ini hidupku, bagaimana aku Abdul Halim dikatakan ora wujud? Bagaimana mungkin Abdul Halim dikatakan gaib? Bagaimana mungkin Abdul Halim dikatakan Adam? Sementara wujud kenyataan Abdul Halimnya telah nampak di dalam hatiku. Karena akulah Tuhan itu, karena akulah yang wujud. Itu kata hatiku yang keras melebihi kerasnya batu ini. Karena tak bertuhan, melainkan mentuhankan kewujudan Abdul Halimku sendiri selama ini. Sehingga semua bisa kutuhani. Harta bisa kutuhani. Rumah bisa kutuhani. Sholat bisa kutuhani. Ibadah bisa kutuhani. Dudukku bisa kutuhani. Berdiriku bisa kutuhani. Melihatku bisa kutuhani. Mendengarku bisa kutuhani. Ilmuku bisa kutuhani. Amalku bisa kutuhani. Kenapa? Karena aku wujud, lebih wujud daripada Tuhan yang wujud. Itu maknanya apa? Maknanya Abdul Halim selama ini 1000% tidak percaya kepada kewujudan Tuhannya yang telah mewujudkan diri Abdul Halimnya selama ini. Kewujudan Tuhan hanyalah cerita belaka. Kewujudan Tuhan hanyalah dongeng-dongeng semata.
Kewujudan Tuhan hanyalah formalitas-formalitas di dalam beragama saja. Tapi kenyataannya di dalam hati kita selama ini, kita yang lebih wujud daripada Tuhan yang mewujudkan diri kita di hati kita. Jadi bertuhannya berdusta, agamanya berdusta, apalagi di dalam kehidupan ini, di dalam segala gerak laku, di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan di alam kehidupan ini, semuanya penuh dengan kepalsuan belaka. Palsu, yakni semua hanyalah tipuan belaka. Kenapa? Karena Abdul Halim bersekutu dengan setan. Abdul Halim selama ini telah bersekutu dengan iblis yang dipuja-pujanya di dalam hatinya. Iblis setan yang dimaha besarkan di dalam hati Abdul Halimnya. Iblis dan setan yang selama ini diagung-agungkan keberadaannya di dalam hati Abdul Halimnya. Karena itulah Abdul Halim selama ini selalu ikut arahan iblis dan setan. Abdul Halimnya selama ini mengikuti, menjadi rasul-rasulnya, menjadi utusan-utusannya, menjadi pesuruh-pesuruhnya iblis dan setan di dalam hati Abdul Halimnya. Daripada menjadi rasulnya Allah, daripada menjadi utusannya Allah, daripada menjadi pesuruhnya Allah di dalam hati Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Allahnya Adam. Karena Allahnya tidak ada bagi Abdul Halimnya selama ini. Karena Allahnya tak hidup bagi Abdul Halimnya selama ini. Karena Allahnya tak berkuasa apapun terhadap Abdul Halimnya. Kecuali iblis dan setan yang telah membimbingku selama ini. Yang telah menjadi mursyid bagiku selama ini. Yang aku turut, yang aku ikuti. Karena iblis dan setan selalu menyombongkan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Disuruh sujud kepada keadamannya. Disuruh sujud kepada ketiadaannya. Disuruh sujud kepada kegoibannya. Iblis setan selama ini tidak mau dengan sombong dan angkuhnya di dalam hatinya. Berarti itu semua kan sama persis dengan keadaan masing-masing hati kita yang tak rela, yang tak ridho. Kita dikatakan tak ada. Yang tak rela dan tak ridho kita dikatakan goib. Yang tak rela dan yang tak ridho kita dikatakan rusak, kita dikatakan hancur, kita dikatakan tidak wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita ambil sedikit kesempatan untuk mengheningkan cipta di dalam hati kita guna mempersembahkan wujud ini kepada yang wujud. Guna mempersembahkan wujud ini kepada yang menciptakan wujud ini. Guna di dalam keheningan itu untuk mempersembahkan wujud hidup ini kembali kepada Sang Penghidup, Sang Pencipta yang menghidupi Abdul Halim dan menghidupi diri kita semua. Agar semuanya kembali kepada asalnya, yang wujud menjadi wujud, yang Adam menjadi Adam. Tuhan yang mentuhani manusia, wujud manusia yang dituhani oleh yang wujud,
menjadi Adam, agar kita tidak jadi setan lagi, agar kita tidak menjadi rasulnya setan lagi, agar hati kita tidak menjadi utusan-utusan setan lagi, agar hati kita tidak menjadi pesuruh-pesuruh setan lagi, agar hati kita tidak menjadi pasukan-pasukan iblis dan setan guna menyerang Tuhan yang wujud. Seperti kejadian selama ini yang ngaku-ngaku Abdul Halimnya lah yang wujud di hatiku. Marilah kita bersama mengheningkan cipta barang sejenak 3 menit. Mengheningkan cipta mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk dan berperanglah di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pemaparan di depan itulah kenyataan bahwa Abdul Halim ini bersifat wujud selama ini. Yang mana sifat Abdul Halim di dalam hatinya merasa lebih hadir, lebih wujud, lebih nampak, lebih nyata keberadaannya, lebih hidup daripada Tuhan yang mengadakannya. Seolah-olah Abdul Halim merasa wujud sendiri. Seolah-olah Abdul Halimnya merasa hidup sendiri. Ia tidak. Dan merasa selama ini segala aktivitas yang kita kerjakan seolah-olah ada sendiri. Kita yang mengadakan. Kita yang mewujudkan. Kita yang memberlakukan. Kita yang mengaktivitaskan. Yang berkuasa di dalam seluruh kehidupan ini selama ini.
Itu artinya kita punya sifat wujud, sedangkan Tuhan hanya bersifat Adam. Manusianya yang wujud, Tuhannya Raono. Kenapa? Karena di dalam dunia ini manusia nyalah yang jadi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan disangka adanya besok di akhirat saja. Karena kewujudan Tuhannya disangka besok ada di surga saja. Di dunia tidak wujud. Kenapa kita yang wujud? Ilustrasi logikanya begini. Bila Allah itu wujudnya nanti, dan sementara selama ini Allah gaib bagi kita, tidak wujud bagi kita, tidak ada bagi kita, tidak hadir bagi kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah? Lalu mana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang telah mentuhani kita selama ini, yang telah menciptakan kita selama ini. Lalu untuk apa sholat-sholat yang kita kerjakan dengan susah payah bila Tuhannya Raono, bila Tuhannya Adam, bila Tuhannya gaib di hati kita? Buat apa itu semua? Perbuatan-perbuatan baik kita, sholat, zakat, puasa, haji, zikiran, sholawatan, ngaji Al-Quran. Semuanya itu buat apa? Bila Tuhannya saja Adam. Bila Tuhannya saja gaib. Bila Tuhannya saja tidak ada, buat apa itu semua? Itu semua hanyalah buat bahan bakarnya nerakanya Abdul Halim saja. Untuk selalu membakar dan membakar jiwa-jiwa yang tersesat dari Tuhannya saja selama ini. Apa buktinya? Sholat kita hanyalah menjadi api-api saja. Apa buktinya? Ibadah-ibadah kita hanya menyiksa-nyiksa diri kita saja. Apa buktinya? Selama ini harta-harta yang kita kumpulkan akan selalu dan selalu menjadi fitnah dan membakar diri kita saja. Karena kita merasa ada. Karena kita merasa wujud. Karena kita merasa menjadi Tuhan atas segala sesuatu itu selama ini. Sehingga itu semua membakar kita. Logika bukan? Buat apa iman kita selama ini di dalam dada kita? Buat apa akidah-akidah yang selama ini kita yakini di dada kita? Kalau tidak hanya untuk membakar diri kita saja, untuk membunuh diri kita saja, untuk menghanguskan kewujudan diri manusia kita saja. Kita merasa bangga dengan kewujudan kita. Itulah api. Kita merasa mulia dengan kewujudan kita. Itulah anar. Kita merasa bangga dan mulia dengan sholat-sholat yang kita kerjakan. Itu api yang membakar. Kita merasa mulia dan bangga dengan amal-amal ilmu yang kita punya. Dengan kedudukan-kedudukan, dengan pangkat-pangkat yang kita raih. Kita bangga dengan mereka semua daripada bangga ketika manusianya tidak ada. Jadi buat apa itu semua selama ini? Kalau tidak untuk pemuas hawa nafsu saja. Kalau tidak hanya untuk
dipersembahkan kepada iblis dan setan saja selama ini. Coba kita sadari, wahai Abdul Halim. Sesungguhnya dirimu selama ini merasa diri yang wujud. Siapa yang membimbingmu, wahai Halim? Yang membimbingmu dialah setan yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam dirimu? Ya Abdul Halimmu. Itulah setan yang nyata. Karena dirimu jadi setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan tidak goib. Setan tidak terlihat. Tapi setan itu nyata kewujudannya. Nyata kejelasannya. Nyata keberadaannya. Siapa? Ya setan merasa dirinya yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Setan itulah diri Abdul Halim ini. Jadi nama setan itu hanya kiasan yang menyebutkan diri kitalah setan itu yang selalu mensekutukan Allah. Diri kita setan itu yang selalu memusuhi Allah. Agar setannya wujud, Allahnya tidak wujud. Agar setannya wujud, Allahnya adam. Agar setannya wujud, Allahnya tidak nyata. Agar setannya wujud, Allahnya tak jelas. Itu semua kan perbuatan kita selama ini. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini masih jadi setan. Sholatnya dengan setan. Ibadahnya dengan setan. Ilmunya dengan setan. Amalnya dengan setan. Mana mungkin diterima oleh Allah kalau tidak diterima oleh setan saja. Dengan bangganya di dalam hatinya. Karena setan lebih wujud daripada Tuhan yang menciptakan setan. Itulah diri kita semua selama ini. Marilah kita sadari. Marilah kita lekas hijrah dan hijrah. Dari alam kesetanan menuju alam ketuhanan. Itulah tujuan-tujuan semua agama. Itulah semua tujuan-tujuan di dalam bertuhan umat manusia. Jadi yang membuat perbedaan-perbedaan, yang membuat kesombongan-kesombongan, yang membuat pilah-pilah di dalam agama, sehingga di dalam beragama itu saling menghujat satu dengan yang lain, saling merendahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena agamanya iblis, apapun nama agamanya. Bila di dalam hati kita yang wujud masih Abdul Halimnya, ya agama setan. Meskipun Abdul Halim kelihatannya memeluk agama Islam, ya agama setan. Meskipun Abdul Halim secara syariatnya memeluk agama Nasrani, ya agama setan. Meskipun Abdul Halim secara syariatnya memeluk agama Yahudi, ya agama setan. Pokoknya bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang ada, hanya Abdul Halimnya, itulah agama setan. Karena yang jadi Tuhan masih Abdul Halimnya daripada Allah. Karena yang wujud di dalam hatinya masih Abdul Halimnya daripada Allah. Itulah realita, itulah bacaan-bacaan hati yang terkutuk sehingga menjadi batu yang mana semuanya tak akan pernah diterima karena batu tidak bisa apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, batu itulah yang menjadi bahan bakarnya neraka jahanam yang menyala-nyala. Batu itulah yang
membakar jiwa-jiwa yang tersesat dari Tuhannya. Hati itulah yang menjadikan domba-domba yang tersesat di dalam jiwa kita. Kenapa jiwa kita disebut domba? Kenapa jiwa kita disebut anjing? Kenapa jiwa kita disebut babi dan celeng? Kenapa jiwa kita disebut tersesat? Kenapa? Karena kita derajatnya tidak lebih rendah daripada anjing dan celeng, yakni derajat kita di bawahnya hayawan. Kenapa? Karena kita selalu memperturutkan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita selalu yang merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan di dalam hati kita selama ini. Jadi intinya sifat wujud sudah aku akui sebagai wujud Abdul Halimku, sedangkan kebalikan dari sifat wujud yakni sifat Adam bagi Allah saja. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada buat Abdul Halimnya di dalam hatinya. Allahnya tidak wujud bagi Abdul Halimnya di dalam hatinya. Allahnya tidak hidup bagi Abdul Halimnya di dalam hatinya. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanya setan yang terkutuk saja selama ini di dalam hati Abdul Halimnya. Jadi keterangan di paparan ini kebalikan dari yang biasanya. Biasanya menerangkan tentang ketuhanan, ini menerangkan tentang kemanusiaan. Karena kemanusiaannya lebih berperan sebagai Tuhan daripada peran Tuhannya di hatinya. Agar aku Abdul Halim, agar kita semua menyadari kesalahan-kesalahan diri kita. Agar kita bisa kembali menjadi Rasul-Rasulnya Allah. Agar kita kembali menjadi utusan-utusannya Allah. Agar kita kembali menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Agar kita kembali menjadi hamba-hamba Allah. Agar kita merasa menjadi ciptaan-ciptaan makhluknya Allah. Daripada kita menjadi rasulnya setan. Daripada kita menjadi utusannya setan. Daripada kita menjadi pesuruhnya setan. Daripada kita menjadi kewujudan setan, daripada kita diwujudkan oleh setan, mending kita diwujudkan oleh Allah. Bagaimana caranya Allah biar wujud buat kita? Ya jangan merasa wujud dirimu di hatimu. Begitu caranya, lewat pintu baiat dan lewat pintu hening itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua terinspirasi, terpahami dengan paparan-paparan di uripi Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemakan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafi'al amrat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.